Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emreno Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 210304029. Saya dari kelas 5 Manajemen 1 Regular B. Berikut ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad. Tugas ini dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Terima kasih. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang keterampilan presentasi bisnis. Berbicara merupakan salah satu hal yang selalu kita lakukan dalam keseharian. Pada umumnya, semua orang mampu berbicara. Namun, tidak semua orang mampu berbicara dengan lantang dan percaya diri di depan publik atau yang biasa kita kenal dengan istilah presentasi. Ketika memasuki dunia bisnis dan seseorang diposisikan sebagai pemimpin perusahaan yang harus bertemu dengan banyak orang, maka secara tidak langsung dituntut untuk mempromosikan produk atau ide yang dimiliki atau ide yang perusahaan miliki dengan cara presentasi. Secara umum, presentasi dilakukan untuk membujuk, memberikan informasi, memotivasi, atau menginspirasi orang lain. Presentasi bisnis adalah media di mana kita dapat mentransformasikan pikiran kita ke dalam suatu rangkaian, sajian audio, visual yang lengkap kepada orang lain. Tidak cukup menguasai materi, presentasi bisnis juga menuntut kita untuk cakap berbicara di hadapan khalayak ramai. Banyak hal yang harus diperhatikan untuk bisa membuat presentasi bisnis menarik dan efektif. Maka dari itu, sangat penting bagi seseorang yang berada di dunia bisnis untuk mengembangkan keterampilan presentasi pada dirinya. Namun, tidak semua orang bisa melakukan presentasi. Hal ini dikarenakan presentasi dilakukan banyak orang. Bahkan tidak jarang audiens belum kenal sama sekali oleh presentator. Sehingga wajar jika presentator merasa gugup dan grogi, yang akhirnya dapat mempengaruhi penampilannya di hadapan audiens. Persiapan yang kurang sangat mempengaruhi seseorang ketika akan berpresentasi. Latihan dan memahami masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Terkadang, orang yang sudah mahir pun tetap akan merasa gugup pada awalnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan presentasi bisnis, kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan presentasi bisnis. Yang pertama, menyusun struktur presentasi bisnis. Yang kedua, menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Bisa menggunakan bahasa tubuh yang tepat, sajikan data dalam bentuk grafik, sertakan testimoni pelanggan. Nah, yang ketiga, penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Dan yang keempat, menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dan berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal atau non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh, komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Nah, ciri-ciri dari komunikasi interpersonal yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email, dan juga lainnya.
Nah, yang ketiga itu dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat bersifat terbuka dan komunikatif. Menurut dari Erwin Neves, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Nah, efektivitas komunikasi interpersonal yang pertama itu ada keterbukaan atau openness, yang kedua ada empathy, yang ketiga sikap mendukung atau sportiveness, yang keempat ada sikap positif atau positiveness, yang kelima adalah kesetaraan atau equality. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kelompok? Kelompok adalah sekelumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Klasifikasi kelompok terbagi atas 2, yaitu yang pertama itu ada kelompok primer. Nah, kelompok primer ini yaitu kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi dalam kelompok primer. Nah, kelompok yang kedua itu ada kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu. Karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Nah, untuk materi selanjutnya tentang etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman, ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, afektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar dan tanpa terkendala. Untuk materi selanjutnya tentang teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputer atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada otomasi kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, berinteraksi dengan konsumen. Nah, kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing.
Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Nah, yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan dari teknologi digital ini, selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini ada beberapa kekurangan dari teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain sebagainya oleh hacker ataupun virus. Nah, yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, demikian pemaparan materi dari pertemuan 9 dan pertemuan 15 dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.